Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Profesor Dr. Nairobi, SEMSI, dan Muhammad Julian Tama, SMME. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas tentang arsitektur baru perekonomian Indonesia, yaitu digitalisasi. Nah, mungkin kalau dengar kata digitalisasi yang kebayang itu cuma teknologi ya, kayak aplikasi, e-commerce, atau AI. Tapi sebenarnya digitalisasi itu lebih dalam dari itu. Dia bukan cuma mengubah cara kita bertransaksi, tapi juga mengubah cara ekonomi itu bekerja secara keseluruhan. Dan itu yang bakal kita bahas di presentasi kali ini. Sebelumnya, ini adalah anggota kelompok kami, ada Ratu Ayu Thalia, Hida Prasetya Ramadhani, dan saya sendiri Putri Aisyah Rahmadita, Amanda Audila, dan ada Yosa Salwa Destasari. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas mengapa data mengubah hukum produksi. Kalau kita lihat di slide ini, ada perbandingan nih antara modal fisik tradisional dan data digital. Kalau dulu ekonomi itu bergantung sama modal fisik kayak mesin, pabrik, alat produksi, pokoknya yang berbentuk fisik. Nah, mereka itu ada satu kelemahannya, yaitu makin dipakai makin turun nilainya atau terdepresiasi. Tapi di era digital, aset utamanya adalah data. Nah, data ini justru dia bisa dipakai berulang kali tanpa habis, bahkan nilainya bisa meningkat karena diolah terus-menerus. Contohnya nih, kayak aplikasi e-commerce yang semakin banyak data pengguna, makin akurat rekomendasinya, dan makin kuat posisinya di pasar. Jadi di sini kita bisa lihat hukum produksi mulai berubah, bukan lagi soal siapa yang punya mesin paling besar, tapi siapa yang bisa mengolah data paling efektif. Di sini saya akan menjelaskan terkait restrukturisasi biaya transaksi. Selanjutnya, digitalisasi itu juga mengubah biaya transaksi. Dulu, kalau kita mau cari barang, bandingin harga, atau bayar, itu butuh waktu dan biaya yang cukup besar. Sekarang, semua bisa dilakukan secara instan lewat platform digital. Jadi, biaya pencarian, biaya koordinasi, bahkan pembayaran itu turun drastis. Tapi menariknya, di sisi lain muncul biaya baru seperti biaya keamanan data, regulasi privasi, dan infrastruktur digital. Artinya, digitalisasi itu bukan menghilangkan biaya, tapi lebih ke menggeser struktur biaya ke bentuk yang baru. Nah, selanjutnya itu ada evolusi industri dari pasar menjadi infrastruktur. Kalau kita lanjut, sekarang industri itu tidak lagi berdiri sendiri, tapi sudah berbentuk ekosistem. Mulai dari front end seperti marketplace, lalu ada pembayaran digital, logistik, sampai ke bagian paling dasar yaitu cloud dan AI. Nah, yang menarik, kekuatan terbesar itu justru ada di bagian bawah, yaitu infrastruktur. Makanya sekarang perusahaan besar itu bukan cuma jual produk, tapi mereka membangun ekosistem yang saling terhubung. Dan yang terakhir adalah dualisme pasar tenaga kerja dan skill bias demand yang dampaknya juga terasa di tenaga kerja. Permintaan terhadap skill digital seperti data analis, AI, dan cyber security meningkat sangat cepat. Tapi di sisi lain, pekerjaan yang sifatnya rutin atau administratif mulai tergantikan. Jadi muncul ketimpangan yang punya skill digital akan semakin diuntungkan. Sementara yang tidak bisa beradaptasi berisiko tertinggal. Ini yang disebut sebagai skill bias demand. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 7, piramida produktivitas. Nah, di slide ini ada konsep thin dan deep digitalization, yaitu banyak negara termasuk Indonesia masih fokus di thin, misalnya digitalisasi pembayaran atau jualan online. Padahal dampak terbesar justru ada di deep digitalization, yaitu penggunaan teknologi seperti AI, LOT, dan big data di proses produksi. Jadi, kalau kita mau benar-benar meningkatkan produktivitas, kita harus masuk ke level yang lebih dalam, bukan cuma di permukaan.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 8, ekosistem ekonomi. Selanjutnya, kita lihat bagaimana ekosistem ekonomi digital terbentuk. Sekarang, sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan logistik itu sudah saling terhubung dalam satu sistem berbasis data. Artinya, batas antara sektor itu mulai hilang. Semua aktivitas ekonomi jadi terkoneksi dalam satu mesin besar yang digerakkan oleh data dan teknologi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 9, peran negara. Dengan perubahan sebesar ini, peran negara juga ikut berubah. Negara tidak lagi hanya membuat aturan, tapi juga harus menjadi arsitek ekonomi digital. Misalnya dengan menyelaraskan kebijakan, menyediakan infrastruktur, dan memastikan semua pihak bisa ikut serta dalam ekonomi digital. Baik, pada bagian ini kita akan melihat fondasi utama dari arsitektur kebijakan nasional menuju visi 2030, yaitu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan digital global. Nah, di sisi kiri ada Make Indonesia 4.0 yang fokus pada sektor produksi. Intinya adalah mendorong upgrading industri manufaktur dengan memanfaatkan teknologi seperti IoT, AI, dan robotik, supaya lebih efisien dan punya daya saing tinggi. Nah, target ini adalah sektor-sektor prioritas yang bisa memberikan efek pengganda besar bagi perekonomian. Nah, di sisi kanan ada buku putih strategi 2030 yang lebih ke pembangunan ekosistem. Nah, fokusnya ini pada tata kelola yang terintegrasi dan pengembangan sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan logistik. Jadi bukan cuma industrinya aja yang berkembang, tapi juga ekosistemnya ini ikut mendukung secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang sangat penting nih, yaitu kepercayaan publik sebagai fondasi dari transformasi digital. Di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama ada SPB atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, yaitu bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik dan transparansi birokrasi. Yang kedua ada Satu Data Indonesia yang memastikan data itu terstandarisasi, saling terhubung, dan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data. Nah, yang ketiga ada regulasi seperti UU PDP dan keamanan siber yang menjaga keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan ruang inovasi bagi pelaku usaha. Nah, kalau yang ketiga hal ini tidak berjalan dengan baik, maka kepercayaan publik ini bisa turun. Nah, dampaknya ini biaya transaksi naik lagi dan adopsi teknologi ini jadi tidak maksimal. Jadi kepercayaan ini ibarat mesin yang menggerakkan seluruh sistem digital. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang infrastruktur sistem pembayaran sebagai tulang punggung inklusi ekonomi. Nah, di bagian kiri kita lihat UMKM dan sektor informal yang masih tersebar dan belum terintegrasi. Lalu ada proses transformasi dalam 3 tahap. Yang pertama ada transaksi mikro real time yang mempermudah pergerakan dana dengan biaya rendah. Nah, yang kedua ada pembentukan jejak digital dari setiap transaksi sehingga pelaku usaha ini punya data historis. Nah, yang ketiga ada akses ke ekonomi formal di mana data tersebut ini bisa digunakan untuk kredit scoring dan membuka peluang pembiayaan. Jadi sistem pembayaran ini bukan hanya alat transaksi, tapi juga menjadi jembatan bagi UMKM untuk naik kelas ke ekonomi formal. Jadi kesimpulannya itu digitalisasi pembayaran ini nih berperan besar dalam mendorong inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemetaan risiko sistemik. Walaupun digital itu bagus, tetap ada sisi risikonya. Misalnya, masih ada kesenjangan antar daerah. Terus ada juga dominasi platform besar, ancaman kejahatan cyber, sampai aturan yang belum rapi. Jadi, perkembangan teknologi ini harus tetap diimbangi dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik. Nah, slide selanjutnya yaitu sinkronisasi kebijakan makro. Di bagian ini dijelasin kalau ada 3 hal yang harus bareng. Yang pertama itu kebijakan pemerintah atau fiskal, kemudian yang kedua itu ada sektor keuangan, kemudian yang ketiga itu ada sistem pembayaran. Kalau ketiganya sinkron, hasil ekonominya itu bisa tumbuh dengan stabil, inklusif, dan lebih merata. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Intinya sistem pembayaran digital itu punya peran penting buat bantu ekonomi jadi lebih inklusif dan maju. Tapi di sisi lain tetap ada risiko yang harus diperhatiin. Makanya perlu kerjasama yang sinkron antara pemerintah, sektor keuangan, dan sistem pembayaran biar hasilnya bisa maksimal dan tetap stabil.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.